Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sesungguhnya kemuliaan akhlak merupakan salah satu dari sifat-sifat para nabi, orang-orang siddiq, dan kalangan sholihin. Dengan sifat ini berbagai derajat dapat dicapai dan kedudukannya ditinggikan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengistimewakan nabinya Muhammad dengan ayat yang menghimpun dan segenap kebaikan tata pekerti. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'a khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Husnul khuluq atau akhlak yang mulia memunculkan rasa kasih sayang dan kelembutan. Sedang su'ul khuluq atau akhlak yang buruk membuahkan rasa saling benci, dengki, dan memusuhi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menstimulasi agar berakhlak mulia dan konsisten terhadapnya, di mana beliau Shallallahu alaihi wasallam menghimpun secara bersama antara penyebutan at-taqwa dan penyebutan husnul khuluq. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsari ma yadkhulun nasa jannah taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, berperilaku baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Husnul khuluq itu adalah wajah yang berseri, memberikan kebajikan, menahan diri dari menyakiti manusia, beserta segala yang sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk bertutur kata yang baik dan menahan amarah serta sabar menanggung beban. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sebuah wasiat agung. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bihusnil khuluqi, wahai Abu Hurairah, seyogianya Anda untuk berperilaku baik atau husnul khuluq. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apakah husnul khuluq itu wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamak wa ta'ti man haramak. Anda menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu, dan Anda memaafkan kesalahan atas orang yang menzalimimu, dan Anda memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Simaklah wahai saudaraku yang mulia, sebuah pengaruh yang dahsyat dan ganjaran yang besar untuk pekerti yang mulia dan tabiat yang baik ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, in rajula la yudrika bi husnil khuluqi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang dengan husnul khuluq akan memperoleh derajat sha'im, yaitu ahli puasa, dan al-qa'im, ahli salat malam. Hadis riwayat Ahmad. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menilai amalan husnul khuluq bagian dari barometer kesempurnaan iman. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Seyogyanya Anda sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'ahum wa ahabbu a'mali ilallahi sururi tadakhiluhu ala muslimi aw takshifu anhu karbah aw taqdi anhu dhina aw tadraka anhu ju'a walana amshi ma'a akhil muslimi fi hajati ahabbu ila min a'tifa fi masjidi syahr. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah di sisi Allah adalah kebahagiaan yang ada dimasukkan ke hati seorang muslim, atau Anda membebaskan kesusahannya, atau Anda membayarkan hutangnya, atau Anda menghilangkan rasa laparnya, atau karena itu akan berjalan bersama saudaraku yang muslim dalam suatu keperluannya lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini sebulan lamanya. Hadis riwayat Tabrani. Seorang muslim diperintahkan untuk berkata halus dan lembut sehingga ucapannya tersebut menjadi amalan yang memberatkan timbangan kebajikannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kata yang baik yang terlontar terbilang sedekah. Muttafaqun alaih. Bahkan sebuah senyuman ringan yang tidak membebani seorang muslim pun dalam melakukannya diberikan balasan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu merupakan sebuah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengarahan Nabi dalam menyemangati amalan husnul khuluq ini dan sikap menanggung derita beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dan populer serta perjalanan hidupnya merupakan contoh hidup yang dapat dipetik dari sikap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terhadap dirinya, keluarga, tetangga, kalangan kaum muslimin yang lemah, orang-orang bodoh di antara mereka, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahrimannakum sananu qaumi ala atadhilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Sesungguhnya ciri-ciri perangai yang baik husnul khuluq itu terhimpun dalam berbagai sifat yang banyak. Maka kenalilah ciri-ciri tersebut wahai saudara muslimku, dan konsistenlah dengannya secara umum, yaitu seseorang yang banyak malu, sedikit menyakiti, banyak kerjanya, banyak kebaikannya, jujur lisannya, sedikit bicaranya, sedikit kekhilafan, dan sikap berlebihannya. Seorang yang berbakti, suka memberi, berwibawa, penyabar, bersyukur, ridho, santun, lembut, menjaga diri, belas kasih, tidak suka melaknat dan mencemooh, menghasut, ngerumpi, serta tidak tergesa-gesa, tidak pula dengki, pelit, kikir, apalagi hasad. Seseorang yang berwajah ramah dan periang, mencintai dan menyukai sesuatu karena Allah, serta membenci sesuatu karena Allah pula. Pangkal dari segala akhlak yang tercela adalah kesombongan, penghinaan, dan peremehan. Sedangkan pangkal dari akhlak yang terpuji adalah khusyuk dan kemauan yang kuat. Maka berbangga-banggaan, kufur nikmat, berfoya-foya,
takjub terhadap diri sendiri, dengki sewenang-wenang, angkuh, zalim, kasar dan arogan, pamer, enggan menerima nasihat, mementingkan diri sendiri, minta diangkat, gila kedudukan dan jabatan, dan lain sebagainya. Itu semua bersumber dari al-kibr atau kesombongan. Adapun dusta, khianat, riya, muslihat, tipu daya, kerakusan, pengecut, kebakhilan, kelemahan, kemalasan, dan sikap mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik, dan lain sebagainya. Maka semua itu bersumber dari penghinaan dan peremehan serta kerdilnya jiwa. Sekiranya Anda mencari ketakwaan, Anda akan mendapati seorang lelaki membenarkan ucapannya dengan perbuatannya. Sekiranya seorang bertakwa kepada Allah dan menaatinya, maka kedua tangannya di antara kemuliaan dan ketinggian akan ketakwaan. Sekiranya ia mengakar dalam ketakwaan, ada dua mahkota ketenangan dan kebesaran. Sekiranya Anda menyebutkan nasab hubungan keturunan, maka saya tidak melihat silsilah hubungan yang sehat seperti di antara hubungan amal-amal soleh. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.